Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 4522091156. Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Angkatan 2022 kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan video yang telah saya buat sebelumnya mengenai hakikat penelitian kualitatif, lalu saya akan lanjutkan mengenai teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sama seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga memiliki teorinya sendiri, di mana teori dalam sekumpulan konstruk konsep, definisi, dan dalil yang saling terkait serta menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Teori secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian proposisi atau pernyataan tentang kebenaran yang sudah diuji secara sistematis dan dikaitkan secara logis dan mendalam. Penelitian kualitatif sendiri didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik yang di dalamnya itu bentuk-bentuk hitungan. Namun penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yang seperti saya jelaskan pekan lalu. Nah, selanjutnya ada teorisasi dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini yang pertama itu ada teorisasi deduktif. Nah, teorisasi dengan model deduktif tak asing lagi dengan penelitian sosial, di mana teorisasi ini dilakukan secara deduktif. Model umum teorisasi deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kuantitatif dan masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif karena merupakan teorisasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya ada teorisasi induktif. Jadi ada dua, deduktif dan induktif. Kalau induktif, dia terdapat dua pendapat yang berbeda pada model induksinya. Yang pertama mengatakan bahwa peneliti harus fokus perhatiannya pada data di lapangan, sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Yang kedua, bahwa pemahaman terhadap teori bukan sesuatu yang haram, namun data tetap menjadi fokus penelitian di lapangan. Perbedaan utama antara metode deduktif dengan metode induksi ialah cara pandang terhadap teorinya, di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal dalam melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif dia menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Lalu, pada model induktif itu, penelitian seringkali dimulai dari titik nol, yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkapkan dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca. Model ini memiliki 4 kemampuan, yaitu yang pertama menerima, lalu kedua meragukan, yang ketiga membantah, dan yang keempat memiliki kemampuan membangun sebuah teori baru yang sebelumnya belum pernah ada. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas soal teorisasi dalam penelitian kualitatif, kita akan membahas sistematika teorinya. Nah, banyak fenomena sosial, maka ilmu sosial juga berkembang begitu kompleks dan begitu rumit. Akan tetapi, apabila kita susun strukturnya dalam ilmu sosial selain paradigma, dikenal pula struktur ilmu sosial. Nah, seperti rumpunan teori yang dikelompokkan ke dalam grand theory, middle theory, dan application theory. Ketika sebuah masalah penelitian telah ditemukan, maka peneliti harus mencoba untuk membahas masalah penelitian tersebut dengan teori yang dipilih. Nah, selanjutnya itu ada ragam teori dan teorisasi dalam penelitian. Secara umum, teori-teori sosial bergerak sekitar 4 tingkatan realitas. Nah, baik yang bersifat makro maupun mikro, yaitu realitas tingkat makro objektif, makro subjektif, mikro objektif, dan mikro subjektif. Perbedaan tingkat realitas hanya merupakan kebutuhan analisis. Jika konsentrasinya berporos pada pola-pola umum kehidupan sosial, ia termasuk ke dalam realitas tingkat makro. Nah, Parson dengan sadar memakai konsep action dan bukan behavior dalam menyambut teorinya. Hal ini karena menurut Parson, konotasi behavior itu mengandaikan adanya kesesuaian secara mekanik antara stimulus dengan
dengan respon yang dikeluarkan. Dalam konteks sistem sosial, seorang harus dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan menurut pola tertentu. Pola itu Parson sebut sebagai pattern variables. Ada 5 hal yang diajukan Parson sebagai pattern variables ini. Yang pertama, effective versus affective neutrality. Yang kedua itu self-orientation versus collective orientation. Yang ketiga, universalis versus particularism. Yang keempat, quality versus performance. Dan yang kelima itu specificity versus diffuseness. Analog dengan skema dasar teori aksi tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang terkait dengan beberapa variabel, yaitu variabel nilai dan norma, variabel tujuan, serta variabel sumber daya manusia. Lalu kita masuk pada aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Ada 4 aliran teorinya dalam ilmu sosial yang lazim diasosiasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama itu teori tentang budaya, di mana dapat disederhanakan menjadi 2 kelompok, yaitu aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi makna. Yang kedua itu aliran teori yang memandang budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Yang kedua ada teori fenomenologi. Nah, di dalam teori fenomenologi ini dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan. Lalu yang ketiga teori etnometodologi. Nah, hal ini relatif serupa dengan aliran fenomenologi karena kehadirannya dilihat dan diilhami oleh fenomenologi itu sendiri. Yang terakhir itu ada teorinya interaksionisme. Teori ini memiliki 3 jenis premis, yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. Yang kedua, tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak dan berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi. Selanjutnya kita masuk pada bab desain penelitian kualitatif. Nah, karena tadi kita sudah membahas soal teorinya, selanjutnya kita akan membahas soal desainnya. Nah, penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif persiapannya itu memungkinkan adanya komponen-komponen penelitian. Menurut Lexi J. Moluk, ada 10 unsur desain penelitian yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu penentuan fokus penelitian. Nah, hal yang paling pertama harus diperhatikan dalam merencanakan atau merancang sebuah penelitian adalah penentuan fokus. Fokus penelitian pada dasarnya adalah sumber pokok masalah. Masalah penelitian adalah hal yang menimbulkan pertanyaan hingga perlu dijawab melalui penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada kesesuaian paradigma dengan fokus tak. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Saat ini belum terdapat perangkat yang dapat mengukur kesesuaian paradigma dengan fokus penelitian secara tepat. Tapi untuk saat ini yang digunakan untuk menentukan kesesuaian paradigma dengan fokus adalah beberapa pertanyaan yang didasarkan oleh aksioma alamiah. Seperti, apakah fenomena yang diwakili oleh kerumitan jamak itu merupakan konstruksi, kemudian apa derajat hubungan peneliti fenomena, dan apa derajat ketidakpastian yang diperkenalkan ke dalam penelitian. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penentuan paradigma dengan teori substansi yang membimbing studi. Jika sebuah teori muncul dari data, pada dasarnya atau pada umumnya teori itu sesuai dengan dasar paradigma metodologinya. Terus yang keempat ada penentuan sumber data. Untuk menentukan sumber data, peneliti tentu terkait erat dengan lokasi penelitian dan satuan kajian. Penentuan sumber data merupakan jawaban dari pernyataan dari mana dan dari siapa pada peneliti akan diperoleh. Yang kelima ada penentuan tahap-tahap penelitian. Dalam merancang sebuah penelitian, maka untuk mempermudah peneliti harus membagi proses penelitian kepada beberapa tahap. Nah, beberapa tahapan yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama ada tahap orientasi, kemudian yang kedua itu ada eksplorasi fokus, yang ketiga itu ada tahap pengecekan dan pemeriksaan keberhasilan data.
keabsahan data. Selanjutnya yang keenam ada teknik penelitian. Menurutnya Lexi J. Moleng 2018, penentuan teknik penelitian pada dasarnya ditentukan oleh fokus pada situasi serta jadwal waktu yang ditetapkan. Teknik penelitian biasanya bertindak sebagai alat peneliti. Selanjutnya yang ketujuh ada perencanaan, pengumpulan, dan pencatatan data. Bila teknik penelitian telah dicantumkan, peneliti kemudian beranjak untuk merencanakan pengumpulan dan pencatatan data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, masalah dan variabel, kemudian sumber data informasi, kemudian keterampilan dan instrumen, jenis data yang diharapkan, serta mudah dan praktis untuk digunakan. Yang kedelapan itu perencanaan prosedur dan pelaksanaan analisis data. Yang kesembilan, perencanaan pelengkapan penelitian. Yang kesepuluh, perencanaan pemeriksaan keabsahan data. Lalu kita masuk pada ciri-ciri penelitian kualitatif. Ada 5 ciri pokok dari penelitian kualitatif itu. Yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data secara langsung. Yang kedua, peneliti kualitatif sifatnya deskriptif dan analitis. Kemudian yang ketiga, tekanan penelitian kualitatif ada prosesnya, bukan hasilnya. Yang keempat, peneliti kualitatif sifatnya induktif, seperti yang sudah dijelaskan. Lalu yang kelima, penelitian kualitatif mengutamakan makna. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif. Nah, bentuk-bentuknya itu ada beberapa. Yang pertama ada grounded theory atau teoritasi data. Kemudian ada rancangan penelitian etnografi, rancangan penelitian naratif, rancangan studi kasus penelitian, rancangan metode campuran, rancangan penelitian tindakan, ya itu yang terakhir, atau action research. Kemudian ada format rancangannya penelitian kualitatif. Nah, ini tuh biasa digunakan untuk ketika kita menyusun skripsi. Jadi, yang pertama itu ada judul, lalu konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, perspektif teoritis dan kajian pustakanya, metode penelitiannya, pendekatan, unit analisis, pengumpulan data dan analisis data, keabsahan data, jalur kegiatan penelitian, anggaran penelitian, serta yang terakhir itu daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan kali ini mengenai teori dalam penelitian kualitatif serta desainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.